Kita ketemu di Kopi Nawa. Sambil minum kopi, kita menalar wawasan kita. Hari ini saya, Anang Cak Bro, akan bersama Anda membahas tentang sesuatu yang mungkin sebenarnya sudah ada di sekitar kita, tapi kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kita akan bicara tentang dari raperda ke realita. Seperti apa kira-kira pembahasan kita? Ikuti saya di Kopi Nawa. Apa yang terjadi jika pemerintahan tanpa peraturan? Semua akan berjalan semaunya sendiri. Maka dibutuhkan peraturan, tata cara, aturan main. Inilah maka kemudian kita kenal dengan istilah peraturan daerah atau perda. Sebuah kebutuhan instrumen aturan yang memang harus dilakukan atau dibuat agar semua bisa berjalan dengan baik dalam sebuah pemerintahan dan kemasyarakatan. Dalam berkegiatan tentu jangan sampai ada kegiatan-kegiatan yang merugikan atau mungkin malah lebih menguntungkan sekelompok orang. Dalam hal ini, perda ini kemudian dibuat dengan tujuan berkeadilan. Nah, untuk berbicara tentang perda ini, saya sudah kedatangan seorang tamu istimewa yang kesehariannya adalah seorang wakil rakyat yang mewakili kita, yang akan bercerita dan coba untuk kita kupas tuntas mengenai peran wakil rakyat ini dalam kaitannya dengan perda atau pembuatan perda. Dan sudah hadir di sini di Kopi Nawa hari ini Bapak Eko Wahyudi, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur. Tapi beliau ini di daerahnya, yaitu Dapil Jember Lumajang, biasa disapa dengan panggilan akrab Abah Eko. Masih muda, sudah dipanggil Abah. Assalamualaikum Abah Eko. Waalaikumsalam. Masih muda, masih mau ya dipanggil, sudah ini ya dipanggil Abah Eko, sudah terbiasa ya? Ya, itu kan memang budaya aja di masyarakat Lumajang. Kalau habis berangkat haji itu memang dipanggil Abah kalau bisa. Setelah haji. Jadi ini sebenarnya panggilan sosial ya? Ya. Jadi sebutan sosial untuk penghormatan kepada seseorang tokoh yang kebetulan kalau di Jember Lumajang itu sudah naik haji. Sudah. Kalau belum naik haji belum dipanggil Abah. Ya itu tergantung. Tergantung juga. tergantung. Ya sebenarnya Abah Eko ini lahir di Banyuwangi. Di Banyuwangi ya. Besar di Banyuwangi. Pendidikan SMP sampai SMA ada di Banyuwangi. Tersesat di Lumajang. Tersesatnya di Lumajang. Tersesat di Lumajang. Bagaimana ceritanya dari Banyuwangi kok kemudian akhirnya tersesat di Lumajang, Bah? Karena memang kan kalau kita belajar dari sejarah Rasulullah, kita memang harus hijrah. Hijrah. Kalau kita hijrah, insya Allah kita akan mengalami sebuah perubahan hidup. Makanya kita setelah memang kita didasari keluarga nggak mampu, kita ya habis lulus SMA kita langsung hijrah. Tidak mampunya seperti apa kira-kira? Ya, karena secara ekonomi memang keluarga kami keluarga yang memang nggak punya apa-apa, gitu aja. Seperti itu. Jadi ternyata berawal dari ketidakmampuan, ada keinginan, ada visi untuk maju, dan hari ini menjadi anggota DPR Provinsi Jawa Timur.
Sebelum menjadi anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, kabarnya sudah pernah jadi anggota Dewan di Lumajang ya, juga. Alhamdulillah, walaupun saya itu merantau di kota Lumajang, saya itu di 2009 saya diberikan amanah oleh masyarakat Lumajang untuk mewakili di Dapil 1 untuk DPRD Kabupaten Lumajang. Alhamdulillah, saya 2009 saya mewakili masyarakat Lumajang dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama, partai yang didirikan oleh para ulama Jawa Timur pada saat itu. Jadi sudah dari periode pertama PKNU, hari ini di Gerindra. Hari ini di Gerindra. Ya sah-sah saja kalau di politik mau pindah kemana saja. Baik, kopi Nawa adalah kopi dan Nawa adalah 9. Berarti ada 9 seruputan kopi yang akan kita habiskan di depan kita ini atau kami ini, yang nantinya akan membuat kita berbincang sambil menikmati kopi yang sudah disiapkan di hadapan kita. Dan berbicara tentang perda, ini memang sesuatu yang menarik. Perda ini tidak bisa muncul sendiri, ada proses, ada hal-hal yang perlu dipahami oleh kita semua, oleh mereka yang kemudian memiliki hak untuk membuat atau memproduksi dari perda atau peraturan daerah. Nah, ini yang nanti coba kita akan explore ya, kita coba akan cari tahu sebenarnya perda ini barang apa sih gitu loh. Kadang-kadang bagi masyarakat banyak bingung juga, perda itu apa sih. Nah, mungkin di podcast inilah, di Kopi Nawa inilah kita akan mencoba untuk memberikan wawasan kepada semua yang menonton acara ini untuk mengetahui perda itu seperti apa. Tapi sebelumnya Abah, kita sudah ada aturannya bahwa sebelum kita ngobrol serius kita harus minum kopi dulu. Silakan diseriput. Kopi ini memang salah satu solusi kalau kita sumpek ya, makanya ngopi. Seperti itu. Bah, kalau kita kembali ke soal raperda itu sendiri, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sih sebenarnya sebuah proses raperda ini disusun hingga akhirnya disahkan menjadi perda. Jadi perda sendiri itu ya melalui berbagai tahapan yang dimulai dari banyak proses ya. Jadi ada perda inisiatif, ada perda yang diusulkan oleh pemerintah sendiri, eksekutif. Jadi ada perda inisiatif dan ada perda. Artinya ada dua macam perda itu. Jadi ada dua pengusul. Pengusul ya. Siapa yang mengusulkan dari bisa inisiatif dari legislatif, bisa usulan dari eksekutif. Oh. Gitu. Jadi setelah itu baru dilakukan menjadi prolegda. Prolegda. Iya. Nah, dari prolegda itulah nanti akan ada tahapan-tahapan pembahasan. Jadi dari prolegda ini kemudian dibahas. Yang membahas siapa perda itu sendiri? Tentunya eksekutif dan legislatif. Itu nanti berarti ketemunya di mana? Ya, dalam pembahasannya seperti apa sih? Secara teknis di lapangan seperti apa, Pak? Jadi jadi memang kita ada dilakukan kajian-kajian akademik, harmonisasi naskah. Jadi kita konsultasi publik hingga pembahasan di komisi terkait yang kita sepakati antara eksekutif dan legislatif. Jadi harus disepakati dulu ya. Artinya bahwa perda itu tidak kemudian kalau dalam bahasa masyarakatnya tidak ujuk-ujuk kemudian disahkan ya. Seperti itu ya Pak ya. Tidak ada proses. Tadi yang menarik adalah kalimat kajian akademik dan harmonisasi naskah. Mungkin agak bisa sedikit lebih teknis, itu seperti apa pembahasannya sih, Bang? Jadi kalau kita kan dalam kajian akademik itu kan kita ada namanya naskah akademik itu kan. Jadi dari situlah nanti bisa dilanjut atau tidak perda ini untuk dilanjutkan di proses selanjutnya, disitulah kita ada tahapan-tahapan itu. Jadi artinya bahwa semua yang kemudian diajukan dalam perda ini dalam bentuk raperda atau rancangan peraturan daerah tidak selalu harus diloloskan ya, Pak ya.
Jadi bukan persoalan diloloskan atau tidak. Jadi ini memang kadang kan ada perda. Ada perda itu memang yang harus diperdakan, sebuah ketentuan dari atas memang harus diperdakan, dan juga memang harus ada muatan lokal. Jadi kadang perda itu memang dibutuhkan atau tidak itu memang tergantung bagaimana kita menyikapi yang ada di wilayah tersebut. Seperti kita di Jawa Timur, apa yang memang harus kita perdakan, apa yang harus kita buat, kan memang semuanya itu berproses. Jadi seperti itu. Ya, dalam menyusun kebijakan, bagaimana DPRD ini memastikan bahwa seperti tadi jenengan sebutkan, ini adalah kepentingan masyarakat gitu, dan tentu tidak serta-merta itu akan menjadi sesuatu yang dibahas. Bisa juga kan Dewan melihat jangan-jangan ini hanya kepentingannya eksekutif. Nah, seperti apa kemudian memilah-milah seperti ini, Pak? Saya rasa kalau kita bicara kepentingan, semuanya kalau kita perda itu kan sebuah aturan hukum ya kan. Jadi semuanya prosesnya mulai dari serap aspirasi masyarakat, dan di situ ya disitulah kita akan mendengar masyarakat berkata, masyarakat bicara. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita bicara banyak pengusaha kecil kalau saat ini ya, dari petani, buruh, pengusaha kecil, pelajar, dan banyak elemen masyarakat. Jadi itu contohnya perda yang saat ini baru kita disahkan, perlindungan tentang UMKM itu. Jadi disitulah banyak persoalan yang harus kita hadapi. Jadi itu semua sebenarnya proses kalau misalnya dari Dewan sendiri, Pak ya, untuk kemudian ini layak untuk kita ajukan menjadi perda, itu prosesnya melalui reses itu sendiri. Atau itu hanya sebatas apa ya? Jadi sebatas informasi aja. Jadi itu hanya sebatas informasi dari masyarakat yang memang kalau memang bisa dibawa ke sebuah perda usulan dari legislatif sendiri ya kita usulkan. Kalau memang itu memang harus kita harus diperdakan, harus menjadi usulan kita ya kita usulkan. Jadi seperti itu. Ya, berat juga ya jadi anggota Dewan ya, karena sebetulnya kalau jadi anggota Dewan nggak berat sih. Jadi karena kita bagaimanapun mungkin banyak dari masyarakat, kita anggota Dewan ini kan mewakili masyarakat. Nah kita sebagai wakil rakyat ya memang harus tahu tugas-tugas kita, diantara memang itu tadi. Jadi legislasi tadi memang itu tugas kita kan pembentukan peraturan daerah itu. Nah nggak berat sih jadi anggota Dewan, enjoy aja. Makanya tidak berat sampai kemudian 4 periode ya, Pak. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi untuk memahami masyarakat itu kan tidak mudah, Pak. Jadi harus harus mendengarkan mereka, kemudian melihat selain mendengarkan berarti juga melihat. Nah, cara yang paling gampang ini agak sedikit melebar ke cara dari wakil rakyat atau anggota Dewan ini kemudian memahami masyarakat. Itu kan dengan mendengarkan atau melihat. Nah, selama ini yang jenengan lakukan sehingga kemudian 4 periode sukses kemudian dipercaya oleh rakyat, itu bukan hal yang mudah tentu saja kan ya. Ini bagaimana yang dilakukan? Kalau saya itu biasa aja. Jadi wakil rakyat ini memang sebuah amanah yang harus saya jalankan ya. Jadi bagi saya biasa aja. Jadi tidak ada hal yang istimewa. Dan saya harus setiap hari harus seperti apa. Yang penting saya dekat dengan masyarakat, orang-orang yang dimana saya kenal, itu memang prinsip saya. Jadi siapapun yang saya kenal adalah saudara saya. Itu dalam prinsip hidup saya seperti itu. Tapi kan banyak juga ya anggota Dewan yang bukan mengeluh sih sebenarnya. Saya nggak tahu sih bahasa yang tepat apa. Masyarakat ini kan selalu memandang wakil rakyat atau anggota Dewan itu wah gitu ya, duitnya banyak, kunjungan kerja dibiayain, duduk dapat duit, gambarannya seperti itu. Tapi di sisi lain kan sebenarnya anggota Dewan juga harus memahami ketika ada konstituen datang, minta bantuan ini, minta rekomendasi ini, minta segala macam lah. Nah, jenengan bilang tidak berat ini. Bagaimana caranya sebelum membuat itu tidak berat sementara tuduhannya ini luar biasa gitu. Saya rasa kita pahami lah. Jadi kita sebagai anggota Dewan ini ya kita sampaikan aja. Kalau kita bicara kita
istimewa, tidak. Kita sampaikan apa yang kita terima. Lah memang seperti ini. Jadi seperti itu. Jadi kita jelaskan. Jadi kita nggak terlalu berandai-andai dalam hidup itu. Yang penting apa adanya yang kita punya ya kita sampaikan. Kalau memang ada masyarakat butuh bantuan, kalau memang selama kita bisa bisa membantu, kenapa kita tidak membantu, kan seperti itu. Jadi ini hanya ini sebuah kewajiban yang saya kalau bicara kita menghadapi masyarakat ya, saya sebelum jadi anggota dewan ya. Jadi karena memang kebetulan waktu itu saya dapat ijazah dari almarhumnya Sofyan ya. Anak yatim. Jadi sebelum jadi anggota dewan saya sudah ngopain anak yatim. Saya nggak berpikir saya jadi anggota dewan, itu nggak berpikir saya. Tidak ada bahwa kemudian menjalankan itu adalah punya supaya ada balasan jadi anggota dewan ya. Karena itu tadi saya yakin, saya percaya sama para kiai-kiai kita yang ada di Jawa Timur, ulama-ulama kita, saya yakin, saya hormat dan patuh sama kiai-kiai. Apalagi beliau memberikan ijazah langsung sama saya waktu itu. Saya menghadap sama beliau almarhum, senang dengan hari yatim. Saya lakukan itu gitu loh. Jadi saya enjoy aja. Saya nggak pernah punya cita-cita saya nanti ingin jadi anggota dewan, nggak pernah saya. Mengalir ya berarti. Mengalir aja gitu loh. Yang penting kita berbuat yang terbaik untuk mereka yang saudara kita. Minimal kan kita baik sama saudara itu aja. Jadi kan memulai karir ini dari apa, Pak? Karir jenengan sendiri kemudian bisa menambaki, kemudian sampai ikut politik, masuk partai gitu kan. Tidak semua orang loh kemudian suka ke dunia politik gitu. Saya kebetulan waktu itu saya aktif di anggota kebanseran, anggota Banser. Jadi waktu aktif di Banser, saya diberikan amanah untuk menyalonkan anggota dewan dari Partai Kebangkitan Nasional Ulama itu aja. Itu aja. Jadi itu pun hanya modal sahabat. Sahabat yang membawa ke kesuksesan. Saya dengar jenengan ini punya hobi lari-lari. Hobinya kok sederhana sekali, Pak. Ya karena memang kita nggak perlu hidup mewah, nggak perlu terlalu berandai-andai aja. Kita apa adanya aja, sesuai kemampuan kita lah. Apa yang membuat jenengan kemudian hobi lari-lari ini tadi? Ya, kata memang lari itu sangat penting untuk kehidupan kita. Jadi paling tidak kita memang minimal kan dalam keseharian kita harus ada pergerakan, harus gerak lah. Biar untuk meningkatkan stamina kita ini ya, kan gitu. Minimal kan gitu kan minimal. Karena anggota dewan ini harus mobile ya, lari kemana-mana, harus begitu selesai langsung ke tempat ini, sudah banyak sekali dalam kesehariannya, kegiatannya. Ya, Pak, kita kembali ke soal perda tadi. Proses sudah berjalan ya di di legislatif, kemudian bertemu dengan eksekutif, melakukan harmonisasi dan lain sebagainya, termasuk juga mendengarkan pendapat dari masyarakat dengan melakukan konsultasi publik itu tadi sendiri ya. Tentu dalam melakukan kebijakan atau pembuatan perda ini pasti ada tantangannya kan, tidak mudah gitu. Ada mungkin yang merasa tidak cocok dengan kepentingan mereka ketika perda ini nanti akan berlaku misalnya. Nah, kira-kira apa sih tantangan utama dalam mengimplementasikan perda ini setelah disahkan seperti itu, Pak? Gimana? Jadi memang itu problem kita semuanya ya. Jadi memang kita membuat sebuah aturan kalau kita nggak aktif, kalau hanya sebatas membuat aturan sehingga masyarakat sendiri nanti kurang memahami. Jadi itu tadi diantaranya kita sosialisasi yang minim. Sosialisasi. Jadi masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak tahu hak dan kewajiban yang ada yang memang sudah diatur dalam sebuah aturan itu. Jadi masyarakat kadang nggak tahu dari itu tadi. Jadi sosialisasi yang minim ya, itu diantaranya. Jadi sosialisasi ini memang sesuatu yang menantang karena akhirnya tidak semua orang bisa memahami ya. Kalau jenengan sendiri selama ini dalam melakukan sosialisasi sebuah perda sudah pernah nggak ke masyarakat seperti apa, Pak? Kalau kita momen di mana saya ada momen mungkin pada saat reses ataupun saya pada saat saya hadir diundang oleh masyarakat untuk datang ke tempat-tempat pengajian ataupun ke tempat-tempat kegiatan-kegiatan yang mendatangkan massa banyak, ya saya kalau memang di situ ada kesempatan, ada momen itu harus saya lakukan untuk sosialisasi, ya saya lakukan sosialisasi. Jadi saya tidak memang itu tadi diantaranya memang keterbatasan anggaran kalau kita bicara
formal tadi formal, memang mungkin keterbatasan anggaran itu juga dari bisa diantaranya kan seperti itu. Nah, untuk OPD sendiri, Pak, kan ini mau tidak mau ketika perda ini sudah disahkan, artinya kan yang melaksanakan salah satunya juga OPD. Nah, kalau OPD sendiri selama ini seperti apa? Kalau OPD saya yakin artinya sudah menjalankan tugas sesuai dengan realnya. Jadi memang itu tadi yang seperti yang saya sampaikan tadi, mungkin perda yang kita buat, yang sudah kita sepakati, yang sudah kita setujui, masyarakat masih belum tahu, mungkin itu tadi karena keterbatasan anggaran untuk mensosialisasikan tersebut kan mungkin itu. Iya. Dan ini susah juga ya kalau misalnya masyarakat malah tidak paham bahwa ada perda itu ya. Artinya bahwa jenengan menjadi ujung tombak karena satu wakil rakyat, yang kedua memang masyarakat itu kalau tahu itu kalau sudah ada masalah. Wah, iya, masyarakat itu baru tahu kalau sudah ada masalah. Ada masalah baru tahu. Iya. Pernah punya pengalaman nggak bahwa kemudian begitu ada masalah ini baru kemudian masyarakat tahu bahwa ternyata ada perda nih gitu. Tapi sebelum dijawab kita ngopi dulu Bang ya, karena ini saya sebenarnya. Ya, seringkali yang terjadi di lapangan bahwa masyarakat itu baru tahu setelah ada kejadian. Nah, selama ini seperti apa kemudian ini? Lah, itu mungkin diantaranya. Jadi kadang masyarakat itu kan tidak tahu ada sebuah aturan seperti ini, kan kadang nggak tahu. Jadi kalau memang sudah mengalami baru tahu. Itu kadang itu diantaranya kecil aja, sebagian kecil aja. Karena memang itu tadi. Jadi kan masyarakat memang harus tahu kan itu. Kan gitu toh. Jadi memang sosialisasi ini dibutuhkan sekali. Tadi penyebabnya diantaranya ke sosialisasi yang minim tadi. Ya itu tadi mungkin penyebabnya karena keterbatasan anggaran tadi. Ya mudah-mudahan di podcast ini nanti kemudian masyarakat bisa memahami bahwa ternyata ada perda ya. Dan saya berharap seperti itu. Dan OPD sendiri juga kemudian memahami bahwa sosialisasi ini jauh lebih sangat penting supaya masyarakat tahu. Apalagi sekarang kan sudah banyak medsos juga, kemudian media-media sebenarnya juga bisa digandeng. Kira-kira seperti itu ya, Pak? Ya, mestinya seperti itu. Jadi banyak loh. Bahkan sekarang media-media kan bukan hanya media mainstream ya, TV aja, kan banyak. TikTok kan sekarang juga luar biasa ya, Pak ya. Kan luar biasa banget itu kan TikTok. Walaupun kadang-kadang TikTok pun kalau misalnya tidak ini kebablasan juga ya. Jadi kadang banyak hoaknya itu loh. Banyak hoaknya. Ya, ini tantangan juga nih. Tantangan juga. Jadi kan di Komisi A ya. Komisi A. Berarti memang ini salah satu tugas untuk mengedukasi masyarakat tentang aturan. Di antaranya itu. Nah, selama ini di lembaga DPRD kan ada Bapemperda kan gitu kan. Jadi ada Bapemperda. Bapemperda ya. Itu yang akan mengkaji setiap usulan-usulan dari sebuah ada program legislasi daerah, itu nanti Bapemperda lah yang akan mengkaji ini layak dilanjutkan atau tidak. Itu berarti bahwa usulan baik itu dari legislatif maupun dari eksekutif. Jadi kalau usulan dari komisi ke prolegda, kalau eksekutif nanti diajukan ke DPRD. Ya, dan itu kalau di dewan dilaksanakan oleh Bapemperda. Badan pembuatan peraturan daerah seperti itu. Jadi seperti itu ya dulur ya, karena memang semuanya berproses, dan seperti yang tadi disampaikan oleh beliaunya bahwa atau Abah Eko ini bahwa memang proses-proses inilah yang kemudian harus dipahami oleh masyarakat bahwa semuanya ada asal muasalnya, tidak kemudian perda itu kemudian dibuat kemudian dilaksanakan seperti itu ya Pak ya. Nah, di dalam pelaksanaannya tentu ini kan menjadi sebuah tantangan tersendiri buat anggota dewan atau wakil rakyat dalam menyampaikan ada perda yang kayak begini nih gitu loh. Kalau tadi jenengan sebutkan ini perda baru orang paham kalau sudah ada kejadian kan gitu. Wah, berat juga kalau kayak begini. Nah, apa sih peran konkret DPRD dalam memastikan perda ini berjalan sesuai dengan tujuannya di lapangan, Pak? Karena jenengan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Ya, jadi tentunya kami sebagai DPRD punya fungsi pengawasan di antara itu ya. Jadi setelah perda itu disahkan, melakukan pemantauan lewat kunjungan-kunjungan kerja, jadi evaluasi pelaksanaan program, dan itu memanggil OPD terkait. Jadi
itu terkait ada pelanggaran atau ketidaksesuaian, itu tentunya kita lakukan. Jadi melalui di alat kelengkapan seperti komisi-komisi dan badan pembentukan perda, semua saling memastikan perda itu berjalan atau tidak. Iya. Jadi artinya tidak sendirian ya? Ya, kan kita kolegial itu. Jadi kalau kita bicara komisi kan komisi itu ada beberapa dari bidang-bidang ya, pembidangan. Jadi dan orangnya bukan hanya satu orang dua orang kan. Iya. Jadi kita bagaimana kita merumuskan ini diterima apa enggak kan gitu. Ya mungkin agak sedikit melencengkannya dengan di komisi A. Yeah. Gimana rasanya berada di komisi A? Kan ini berhadapannya dengan pemerintahan gitu ya. Bagi saya kalau komisi A yang membidangi pemerintahan ini ya kita harus betul-betul melakukan fungsi pengawasan tersebut. Jadi diantaranya memang kalau kita bicara perda ya kita harus bicara perda itu sudah sesuai belum, sudah dilaksanakan belum. Jadi paling tidak minimal kita harus tahu itu, harus paham itu. Diantaranya kan tugasnya kan itu. Kalau melihat hitungan bulan kan jenengan sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berapa bulan ya? Agustus? Yeah. Agustus dilantik ya? Hampir satu tahun kurang lah. Belum nggak sampai segitu. Gimana rasanya? Kalau misalnya kan jenengan pernah di kabupaten ya, kemudian sekarang ada di provinsi. Apa nih bedanya jadi anggota dewan di kabupaten dengan di provinsi? Kalau bedanya itu ya kalau di kabupaten mungkin hanya bedanya pada posisi pekerjaan aja. Jadi luas kalau di kabupaten ya hanya luasnya satu kabupaten. Kalau bicara provinsi kan beberapa kabupaten yang kita lakukan pengawasannya kan seperti itu. Karena memang anggota dewan itu kan tugasnya itu tadi fungsi pengawasan itu kan. Fungsi pengawasan. Karena yang kita awasi kan berarti kan wilayahnya luas. Jadi lebih luas lagi kan gitu. Artinya bahwa menjadi lebih luas lagi karena meliputi banyak wilayah ya, maksudnya antar kabupaten kota ya. Jadi kalau dirasakan lebih enak di kabupaten atau di provinsi? Kalau enaknya kabupaten atau provinsi bagi saya sama aja. Sama aja. Jadi anggota dewan pokoknya jadi nggak ada yang enak lah, sama aja. Pokoknya dinikmati gitu. Jadi dinikmati sambil ngopi. sambil ngopi kita ngopi lagi. Dinikmati sambil ngopi dia. Padahal banyak orang pengen jadi anggota dewan karena dibilangnya anggota dewan tuh enak ya, bisa kemana-mana, jalan-jalan, dibayarin segala macam, dapat banyak lah. Kalau hari ini apakah masih seperti itu? Enggak lah, kalau saya rasa itu sesuatu yang hoak aja. Jadi enggak ada apa yang disampaikan masyarakat. Kalau ada masyarakat yang menyampaikan seperti itu, saya rasa enggak bener lah. Jadi pendapatan anggota dewan bagi saya sangat minim gitu lah. Karena itu tadi. Jadi kalau kegiatan-kegiatan kita banyak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kadang masyarakat ya, jangankan hanya sebatas musola rusak. Kadang ada persoalan kecil, istrinya mau melahirkan kan gitu, kena tilang. Kena tilang juga minta tolongnya ngeri. Kan gitu kadang. Jadi kayak Superman ya, serba bisa ya. Kayaknya seperti itu sih. Wah, kalau semua diurus anggota dewan terus yang lainnya ngurusin apa ya? Ya itu. Enggak, artinya minta tolong seperti itu. Artinya bahwa anggota dewan ini seolah-olah menjadi super body, artinya bahwa kalau saya punya kesulitan pasti seperti itu. Dalam reses-reses yang dilakukan dengan selama ini apa yang paling banyak dikeluhkan, Bang? Kalau reses-reses yang kita lakukan saat ini mungkin keluhannya memang mungkin banyak ya, dan lagi ramai juga di medsos. Jadi terkait dengan kebutuhan pupuk petani, itu diantaranya itu. Dan ini tampaknya juga menjadi tantangan di semua daerah karena masalah pupuk ini memang luar biasa. Dan harus ada ketegasan ya dari pemerintah. Tapi alhamdulillah Bapak Prabowo, Bapak Presiden kita, yang juga Ketua Umum kita, jadi sudah memberikan kebijakan-kebijakan yang kemudahan-kemudahan, yang di mana petani itu sekarang sudah sangat
mudah. Mudah ya. Jadi kalau kemarin memang agak susah, tapi alhamdulillah dengan kebijakan-kebijakan Bapak Prabowo Subianto selaku presiden kita, itu para petani itu sudah mudah mendapatkan pupuk itu. Ya, mudah-mudahan ini sebuah kebijakan yang akan tetap bisa konsisten, istiqomah, sehingga petani-petani juga bisa merasakan kemudahan dalam menaikkan ya nilai petani itu sendiri untuk kesejahteraan. Dan tentu Abah Eko ini adalah salah satu instrumen untuk bisa memastikan bahwa kebutuhan masyarakat ini terpenuhi, salah satunya melalui perda. Nah, Bah, sejauh mana nih saat ini kolaborasi antara DPRD, kemudian Pemda atau pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten mungkin ya, kota juga, dan tentu masyarakat sipil berjalan dalam mengimplementasikan perda itu sendiri yang sudah dibuat atau disahkan, Pak? Jadi kalau kita bicara kolaborasi sangat penting ya, ideanya eksekutif sebagai pelaksana, DPR sebagai pengawas, dan masyarakat sipil sebagai pengontrol, itu kita sama-sama bergerak. Jadi kita bergerak, kita bagaimana perda itu memang betul-betul bisa diterima. Iya. Gitu aja. Jadi memang dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak ya. Semuanya, semua pihak harus. Ada satu hal yang menarik, Pak. Saya nggak tahu sih bagaimana kondisi di lapangan. Kadang juga ada kan pihak-pihak atau kelompok-kelompok yang mungkin dalam kita ini menyampaikan perda, mensosialisasikan perda, kemudian ya agak sedikit mengganggu gitu. Ada nggak yang seperti itu? Mengganggu yang seperti apa? Ya mungkin misalnya, oh ini perda ini merugikan saya, maka dia kemudian berupaya melakukan hal-hal yang kemudian bagaimana perda ini tidak bisa berjalan dengan maksimal. Kalau pengalaman saya jadi anggota DPRD kabupaten itu nggak ada. Nggak ada ya. Kalau jadi sebenarnya seperti itu nggak ada. Kalau pengalaman saya jadi anggota DPRD Kabupaten Lumajang itu nggak ada. Saya nggak pernah nemui kepentingan. Oh ini katanya pasal ini dibeli. Selama ini nggak pernah ada. Ya kalau di Lumajang kan banyak tuh misalnya galian C dan sebagainya, kan sebenarnya ada perda yang mungkin ini nggak boleh ini, nggak boleh ini, itu kan juga kadang-kadang kepentingan seperti itu kan juga. Ya, selama ini nggak pernah. Sebenarnya nggak ada ya. Jadi aman-aman. Pengalaman saya jadi anggota dewan 3 kali itu nggak pernah mengalami itu. Jadi semua sebenarnya Lumajang lah ya. Saya bicara Lumajang. Pengalaman saya di Lumajang. Jadi nggak pernah mengalami. Tidak pernah mengalami itu. Artinya masyarakat sebenarnya juga bisa memahami bahwa ini adalah demi kebaikan mereka sendiri ya. Jadi artinya bahwa perda ini sangat diterima atau mereka welcome dengan niat baik pemerintah, termasuk juga legislatif dalam pembuatan perda itu sendiri. Nah, ada nggak satu atau dua contoh perda di Jawa Timur yang implementasinya ini berhasil atau menarik untuk dijadikan pembelajaran bagi kita? Itu tadi kalau saya kan masih baru ya, di DPRD provinsi kan masih baru. Jadi kalau saya lihat memang ada itu perda tentang UMKM tadi loh. UMKM. Ya, jadi memang sangat bisa diterima oleh masyarakat. Iya. Apalagi sekarang ada Koperasi Merah Putih yang dikeluarkan oleh pemerintahan Prabowo. Iya, untuk masyarakat desa ya. Alhamdulillah dengan adanya Koperasi Merah Putih nanti itu juga mungkin bisa menambah kesuksesan para masyarakat yang ada di Jawa Timur. Karena saya melihat dari saya ke bawah itu banyak respon banget, dan sudah banyak yang mendirikan itu koperasi itu. Sangat ditunggu ya. Iya, sangat ditunggu. Ya mudah-mudahan tentu ini menjadi sebuah kabar gembira bagi masyarakat yang mungkin bisa ditolong atau ditopang oleh koperasi itu sendiri. Ya, masyarakat kita hari ini dengan era digitalisasi atau era-era yang gadget seperti itu, orang itu seringkali malas membaca, sehingga ketika kemudian bicara tentang perda itu kan berarti harus membaca ya Pak ya. Nah, apa yang bisa dilakukan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat ini terhadap perda, sementara hari ini banyak orang malas membaca juga seperti itu. Ya kita memang harus perlu menggencarkan itu sosialisasi tentang digital ya, konten edukatif dan gandeng sekolah serta kampus. Literasi hukum itu memang harus dimulai dari generasi muda. Kami juga sedang mendorong agar DPRD punya kanal ya informasi publik yang mudah
yang diakses baik di media sosial maupun secara online lewat program penyuluhan tadi. Ya, memang harus menyesuaikan dengan yang terjadi hari ini ya, di mana orang hanya dengan tulisan mereka agak malas, tapi kemudian kalau misalnya dengan kreativitas secara digital ini bisa dilakukan ya, Pak ya. Iya, memang eranya kan. Eranya seperti itu. Eranya seperti ini. Kalau jenengan sendiri pakai HP itu sehari berapa jam? Kalau saya saya memang saya sendiri itu kurang begitu HP-an ya. Jadi nggak terlalu lama lah saya pegang HP seperlunya. Kalau mau telepon ya telepon aja. Iya, seperti itu ya. Kalau HP loh ya. Kalau HP. Kalau membaca masih sering untuk baca buku atau apa gitu. Baca buku bisa baca ya. Ini kalau memang itu perlu perlu belajar lah. Jadi perlu belajar. Saya harus belajar. Saya harus baca. Karena dengan membaca ya kan menambah pengetahuan kita kan gitu. Nah, ini kan menjadi tantangan ya buat kita hari ini bahwa orang malas membaca. Orang lebih senang nonton. Kalau nonton itu kan berarti sesuatu yang bersifat video, bergerak, menarik, ada suaranya gitu. Perlu nggak ada terobosan kemudian perda ini bisa di model seperti itu. Jadi orang mau mengetahui tentang perda ini berarti dia sudah ada tulisan dan suaranya misalnya seperti itu. Ada nggak ke depan misalnya usulan ke Pemprov atau ke lembaga-lembaga yang memang bertanggung jawab untuk perda itu sendiri? Saya yakin pasti nanti ada lah kan. Teknologi semakin canggih betul jadi sekali. apa yang kemudahan-kemudahan yang akan didapat itu pasti ada nanti gitu loh. Jadi teknologi sekarang ini semakin canggih eranya ke depan. Iya. Mau tidak mau kita harus mengikuti apa yang dimaui terutama oleh Gen Z yang saya yakin kok tidak terlalu paham juga soal perda ya. Gitu ya. Karena hari ini literasi dari anak-anak muda ini kayaknya lagi rendah-rendahnya. Nah, jadi mungkin ini perlu satu terobosan supaya kemudian masyarakat terutama generasi yang akan datang ini bisa memahami aturan-aturan yang ada. Apalagi kalau kita melihat di 2045 kan kita punya bonus demografi di mana anak-anak muda menjadi atau orang-orang yang di usia-usia matang itu akan memimpin Indonesia, termasuk jenengan juga berarti nanti tahun 2045 ya. Nah, jenengan sebagai generasi yang saya boleh katakan termasuk surprise karena ya selama saya menjadi jurnalis di DPRD Jatim hari-hari ini banyak yang muda-muda loh, Pak. Gitu ya. Iya, termasuk jenengan. Ini saya masih muda. Masih muda kelihatannya nih. Kalau lihat dari wajahnya mungkin sekitar saya sudah usia 46 loh. Oh iya? Tidak terlihat 46. Saya pikir masih 30 sekian ya. Sudah usia 46 sudah tua sudah. Ya, Pak, 46 sih belum tua juga sih. Saya rasa kita harus apresiasi dengan orang-orang muda. Di Dewan hari ini kan kelihatannya lebih banyak anak mudanya ya. Iya, memang banyak anak-anak muda memang. Nah, dengan persaingan yang umur seperti ini, seperti apa Anda jadi wakil rakyat hari ini, Pak? Ya tentunya dengan usia saya yang saat ini saya diberikan amanah dengan juga teman-teman bahkan ada yang masih usia 21 itu betul sekali. Itu ada juga. Jadi kita bicara usia saya masih usia 46 saya diberikan amanah untuk menjadi wakil rakyat di Jawa Timur ya itu kan artinya kan kita lebih berpikir lebih supaya kita untuk membangun kan lebih banyak kan gitu. Betul sekali. Jadi kita lebih fresh lah kan gitu. Artinya bahwa ada harapan besar bagi masyarakat Jawa Timur dengan wakil rakyat yang masih usia matang seperti ini ya, karena memang bisa lebih maju ya. Kalau di tangan 10 pemuda negara itu slogannya Bung berikan saya 10 pemuda. Lah itu kan. Akan saya buat Indonesia. Sekarang ini banyak legislatif kita ini banyak muda-muda ya. Walaupun jenengan masa kayaknya sudah tidak muda lagi ya. Gitu ya. Tapi kalau secara penampilan masih berpikir saya ini muda. Iya. Walaupun sudah enggak muda. Ada rencana mau maju bupati mungkin? Enggak, kalau rencana saya nggak pernah bercita-cita ingin jadi bupati, nggak pernah saya. Bahkan saya jadi anggota dewan pun nggak pernah saya punya cita-cita sebagai anggota dewan kabupaten, dewan provinsi, nggak pernah. Saya itu nggak pernah punya cita-cita. Yang penting itu tadi seperti awal yang tak sampaikan tadi,
Saya hidup yang penting punya manfaat untuk orang sekitar saya, itu aja. Iya. Ya, mudah-mudahan dengan berbagai hal terkait perda ini bisa bisa membuat wilayah yang diwakili ini menjadi lebih maju ya. Kayak Lumajang ini kan ternyata juga punya Jawa Timur sudah punya Perda nomor 4 tahun 2022 tentang pemberdayaan desa wisata. Gitu ya. Nah ini kalau Lumajang sendiri sampai hari ini untuk desa wisata banyak ya Pak ya? Lumajang kalau kita wisata saat ini yang lagi adalah ada Tumpak Sewu ya. Tumpak Sewu. Nah, dari Tumpak Sewu itu ya. Terus air terjun apa itu? Tumpak Sewu ya. Iya betul itu. Nah, jadi memang lagi bisa yang lagi banyak diminati oleh wisata asing juga sudah banyak sekarang. Alam ya hari ini, dan saya rasa Lumajang juga luar biasa nih, banyak tempat. Luar biasa. Jadi saat ini wisata-wisata asing dari mancanegara itu banyak ya yang datang ya. Itu artinya kan potensi besar juga untuk pendapatan dari sektor wisata seperti ya UMKM tadi, kemudian hotel dan lain sebagainya. Berarti potensinya besar dong ke depan. Ya, jadi pemerintah sendiri dalam hal ini Bupati Lumajang juga lagi gencar-gencarnya. Jadi berharap nanti wisata yang ada di Lumajang ini nanti bisa banyak mendatangkan PAD untuk Kabupaten Lumajang. Jadi seperti itu. Jadi dengan segala macam cara berupaya bagaimana caranya Lumajang itu bisa dikenal di nasional maupun internasional. Dan saya pasti yakin Lumajang sangat terkenal karena sering kali meletus gunungnya. Jadi memang sering meletus itu. Nah, lumayan ya terkenal, bisa jadi terkenal. Kemudian juga fenomena alamnya luar biasa dengan kejadian-kejadian ini. Masih sampai sekarang masih berlangsung ya itu ya, erupsi-erupsi itu ya. Iya, itu kan fenomena alam. Jadi memang kalau ngomong erupsi itu ya kadang terjadi, kadang enggak gitu. Ya mudah-mudahan aman-aman aja. Nah, itu. Ya, itu kan yang diharapkan masyarakat Lumajang, mudah-mudahan aman. Ya, Dulur Kopinawa DPRD Jawa Timur ini periode 2019-2024 kemarin sebenarnya berhasil mengajukan 160 raperda dalam program pembentukan peraturan daerah atau Pro-Pemperda. Dari jumlah tersebut sebanyak 60 raperda berhasil ditetapkan dan diundangkan menjadi peraturan daerah atau perda, yang berarti tingkat keberhasilannya itu mencapai 37%. Jadi rata-rata DPRD Jawa Timur menyelesaikan sekitar 10 perda per tahun. Ya mungkin kalau dinilai dari 60 sih agak sedikit, tapi minimal ini bisa memberikan dampak tersendiri bagi masyarakat Jawa Timur. Terakhir nih Mbak, harapan nyenengan apa kira-kira menurut Abah Eko terhadap masa depan legislasi di Jawa Timur agar lebih berdampak kepada masyarakat, karena ini kan mengatur perilaku berkegiatannya masyarakat di Jawa Timur. Ya, saya berharap jadi perda yang kita buat nantinya itu memang betul-betul untuk masyarakat. Jadi memang bukan hanya sebatas aturan yang dibuat tapi tidak ditegakkan. Jadi nanti memang kita harus support stakeholder dari OPD terkait bagaimana perda itu dibahas dan dibahas, disahkan, terus diterima oleh masyarakat dan itu dipatuhi oleh masyarakat, sehingga apa yang menjadi harapan pemerintah itu perda itu betul-betul bisa diwujudkan. Jangan sebatas sebuah aturan yang kita buat tetapi mandul kan, seperti itu. Harapan saya seperti itu. Ya, ini sebuah harapan yang mungkin masyarakat harus paham bahwa tidak mudah dalam membuat perda dan tidak mudah juga dalam mengimplementasikan. Dibutuhkan semua stakeholder, semua pihak untuk mendukung, mensupport agar ini bisa berjalan dengan baik, sehingga satu tujuan yaitu berkeadilan terhadap masyarakat Jawa Timur ini bisa benar-benar terjadi. Tentu ini merupakan kerja-kerja berat dari para wakil rakyat kita. Salah satunya adalah Abah Eko. Ada yang mungkin mau disampaikan untuk masyarakat supaya tetap semangat dalam kondisi yang seperti sekarang ini, Bah? Ya. Saya berharap kepada masyarakat Lumajang dan Jember. Jadi mari kita tetap bersatu, membangun, berpikir bagaimana pemerintahan saat ini kan seperti bupatinya
Bupatinya kan baru Lumajang dan Jember, dan kebetulan beliau adalah kader Partai Gerindra. Saya berharap masyarakat Lumajang Jember, mari kita dukung mereka untuk membangun Jember dan Lumajang bisa lebih maju dan berkembang seperti tadi, bisa lebih dikenal oleh secara di nasional maupun internasional Lumajang dan Jember ini tadi. Terima kasih kehadirannya, ya, Pak Eko. Mudah-mudahan sukses dan kita menunggu gebrakan-gebrakan dari wakil rakyat muda yang bersemangat. Itu tadi perbincangan saya bersama Bapak Eko atau Abah Eko Wahyudi, anggota Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Gerindra, yang sudah membuka wawasan kita. Kita ngopi sambil menalar wawasan kita tentang perda dan bagaimana tantangannya agar perda ini menjadi realita dan bermanfaat untuk masyarakat Jawa Timur. Saya Anang Cakbro, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Kopi Nawa yang akan datang. Sampai jumpa. Thank you.